Shalom umat berkemenangan. Pagi ini kita jumpa lagi dalam Victorious Devotion. Satu perenungan singkat yang ada di GB Victory untuk kita punya waktu merenungkan kebenaran firman. Makin dalam di dalam Tuhan, makin kuat di dalam Tuhan. Dan mampu jalani hari-hari kehidupan kita. Dan sesuai dengan tema kita di 2024. Barang siapa menang, kita mau jadi umat pemenang. Dan di bulan Maret ini temanya luar biasa. Setia sampai mati, setia sampai akhir. Sebelum kita masuk dalam perenungan kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengasihi kami. Bahkan Engkau telah membuktikan kasih setiamu sampai mati di kayu salib bagi kami orang berdosa. Pagi ini kami mau merenungkan kebenaran-Mu, kiranya wahyu daripada Tuhan, pencerahan daripada Tuhan, Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, membuka pikiran kami Tuhan, dan hati kami menjadi hati yang benar-benar siap untuk tangkap isi hati Tuhan. Terima kasih, pimpin setiap kami. Haleluya, amin. Apa ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi ini kita renungkan satu kebenaran firman. Kita mau belajar dari satu tokoh Matias. Ya, Matias seorang yang dipilih menggantikan seorang Yudas Iskariot. Tema kita pagi ini adalah kamu bukan cadangan. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita mau belajar dari seorang Matias yang ya secara kisah tidak banyak diceritakan di dalam Alkitab. Tapi kita mau menggali dari literasi-literasi yang lain, dan pagi ini kita mau masuk dalam renungan singkat kita. Kita mau baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-23 sampai 26. Saya bacakan cepat saja. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga disebut Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Ayat yang ke-26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan pada bilangan rasul, menggantikan seorang Yudas Iskariot yang kita tahu kisahnya. Belajar dari kisah ini, saya mau katakan bahwa jangan menganggap diri kita seakan-akan cadangan. Oh, kita bukan pemain utama. Betul nggak? Matias bisa menganggap bahwa saya bukan pemain utama. Saya cuma menggantikan. Kalau karena posisi itu nggak ada. Kita mau belajar. Yang pertama adalah Yudas setelah dia jatuh, kita tahu kisahnya, dan ada orang yang menggantikan dia. Nggak sekonyong-konyong Matias masuk ke dalam dua kandidat dengan Yustus. Yang pertama adalah ketekunan mengikut Yesus. Sebelum dia masuk ke dalam bilangan yang memenuhi kriteria pada saat itu bagi rasul-rasul yang lain diusulkan, Matias sudah menjadi pengikut Kristus. Dia ada terus mengikut Yesus sejak awal. Ia adalah salah satu murid yang hadir sepanjang pelayanan Yesus dan menjadi saksi mata juga kebangkitan daripada Yesus. Dan ini ada dia pemilihan ini beberapa waktu sebelum pencurahan Roh Kudus. Jadi yang pertama adalah tekun mengikut Yesus. Walaupun kita nggak ada di first liner, kita menganggap bahwa gue bukan orang penting, saya bukan orang penting. No, terus setia apapun posisi dan kedudukan kita. Yang kedua, ketentuan dan pilihan Tuhan yang menetapkan Matias dan juga kita. Meskipun bukan kali pertama dia terpilih dari ke-12 rasul. Tetapi Matias menggantikan posisi Yudas yang waktu itu mati karena bunuh diri dan dia menjual Yesus. Di sini menekankan bahwa Matias dipilih Tuhan untuk menggantikan Yudas yang mengajarkan bahwa setiap keadaan dalam hidup saudara dan saya itu ketentuan Tuhan. Yang jadi masalah adalah siapkan dirimu kapanpun waktunya Tuhan mau pakai. Here I am.
ini saya siap. Amin. Jadi jangan minder dan jangan berkata bahwa wah saya ada di baku cadangan, saya nggak ada di first liner, saya nggak ada di ke-12 rasul. Enggak. Tuhan tetapkan saudara dan saya tatkala kita bertekun tadi yang pertama di setiap keadaan, Tuhan bisa tetapkan kita menjadi alatnya di tangannya yang luar biasa, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, dia ada menggantikan dan ada dalam satu komunitas. Matias menggantikan Yudas untuk melengkapi jumlah ke-12 rasul dalam komunitas pelayan Tuhan atau murid Yesus pada saat itu. Setiap anggota pastinya memiliki peran yang pasti penting dan unik dalam perannya masing-masing. Dan Tuhan dapat mengangkat siapapun untuk ada di tempat apapun. Ini penting banget nih, renungannya adalah bahwa dalam keadaan apapun kita nggak boleh merasa penting. Di dalam pelayanan, oh pelayanan ini nggak berjalan kalau nggak ada saya. Enggak. Juga nggak boleh minder, oh saya siapalah, saya nggak mungkin bisa terjun dalam pelayanan. Tidak boleh juga. Tapi kita harus berkata, iya Tuhan, here I am. Aku siap untuk melayani Tuhan. Tidak merasa penting, tapi tidak merasa minder. Merasa siap. Ada renungan beberapa waktu lalu di Youth Taman Royal, hambanya Ibu Dewi menyampaikan, Hineni. Wah itu luar biasa lagi. Here I am, siap terima perintah daripada Tuhan. Amin. Jangan merasa penting, tapi jangan merasa minder. Yang keempat, siap, punya kesediaan untuk melayani kapanpun. Ketika Matias dipilih yang menerima tanggung jawab menjadi rasul, dia nggak berdebat dan berkata bahwa aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak sanggup, aku belum, aku harus urus ini, aku harus banyak belajar, aku harus ini dan itu. Enggak, dia berkata dan berkata dia siap. Dia siap. Jadi kesediaan dan kesiapan melayani itu juga melewati satu masa pengiringan kepada Tuhan lewat jangka waktu. Ya, jadi kalau saudara ditetapkan dimanapun saudara berada untuk melayani, siap untuk melayani. Amin. Yang terakhir, semua kekuatan daripada Roh Kudus. Dia dilengkapi oleh pencurahan Roh Kudus pada saat itu. Dan dia mampu melayani, mampu menjadi rasul dan mengiring Tuhan. Dan kisahnya tidak banyak dicatat dalam Alkitab, tapi menurut tradisi-tradisi gereja, kita tahu bahwa Matias, dia mati dirajam. Dia terus memberitakan Injil dan satu ketika dia dirajam batu dan dia mengalami kematian, mengalami martir yang pada iman percayanya dia mengalami kematian. Dia mati ya dirajam oleh batu. Wah, luar biasa. Tetapi kekuatan yang daripada Tuhan pasti terjadi dalam hidup orang-orang yang ditetapkan jadi martir. Dia martir di tahun 80 Masehi kurang lebih. Dan itu menjadi contoh teladan yang luar biasa. Dan kita mungkin berkata bahwa ya jelas dia kuat, dia belajar langsung dari Yesus. Saudara yang kekasih, saya kasih contoh juga. Ada satu kisah juga namanya Michael Sattler. Ya, dia seorang dari uskup dan dia berpaling dari sana dan dia menyatakan iman percaya kepada Yesus. Dia membaptis orang yang sudah dewasa, tidak bicara soal doktrin dan lain sebagainya. Tapi dia dan istri mempertahankan imannya, mempertahankan keyakinannya kepada Kristus. Dan dia pun setia sampai mati. Dia mati dibunuh, lidahnya dipotong, lalu dia dibakar, istrinya dianiaya dan ditenggelamkan. Dia tidak menyangkal imannya. Dia tidak menyangkal kepercayaannya kepada Yesus yang dia sembah, dia layani. Belajar dari seorang Matias Rasul, ya ada 5 poin tadi. Ayo, jangan pernah merasa jadi cadangan, ya selalu siap apapun kondisi, posisi, jabatan, strata sosial atau apapun keadaan, siap, sedia untuk melayani Tuhan seperti seorang Matias Rasul yang luar biasa kita bisa belajar pagi ini. Terima kasih kepada Tuhan, kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan ini, kami boleh belajar mengerti bahwa kami harus mengikut Tuhan dengan setia apapun keadaan kami. Kalau Tuhan tetapkan kami, Tuhan tetapkan kami dan kami melayani Tuhan di setara apapun, di setiap apapun, di segala bidang yang Tuhan mau tetapkan. Itu penentuan daripada Tuhan dan kami siap. Kami belajar dari Matias Rasul
yang begitu luar biasa, setia sampai mati, bahkan mati dirajam dan tetap beriman kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kuatkan kami di tengah dunia yang menggoncang kami. Kuatkan kami di tengah dunia yang saat ini mengikis iman kepercayaan kami. Terus kuatkan kami boleh menjadi orang-orang yang setia sampai mati. Dan kami tidak pernah boleh merasa kami ada di bangku cadangan. Tapi kami umat berkemenangan ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Victorious Devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.